kemudian bicara rompi biru gitu ya. Yeah. Saya juga dapat cerita bahwa katanya forum itu dengan forum penyuluh anti korupsi dan lain-lain. Penyuluh anti korupsinya bagus bekerja dan mereka orang-orang yang terpilih lah. Yeah. Dan mau untuk memilih jalan memperjuangkan anti korupsi. Tapi ketika pimpinan KPK-nya justru menjadikan hanya simbol-simbol saja, saya pikir itulah yang menjadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Bincang pagi ini kita tentunya bersama Bapak Novel Baswedan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. Ini kita mau baca berita nih Pak. Lagi rame lagi nih Pak. Iya. Kita butuh tanggapan dari Bapak. Ini perihal rompi biru Pak. Ini saya baca beritanya Pak ya. Saya baca berita dari FIFA. KPK perkenalkan rompi biru, penangkal rompi orange koruptor. Ucapan dari Nurul Gufron di kanal YouTube KPK RI Selasa 31 Mei 2022. Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada saat memasang rompi anti korupsi. Karena kalau sampai ada rilis atau konfes yang rompinya rompi orange kan menakutkan. Lebih baik kita pakai rompi penangkal rompi orange tersebut. Itu yang penting. Itu gimana Pak? Rompi. Iya, saya baca beritanya. Dan saya nggak terkejut ya, karena biasanya ketika kita melakukan tugas-tugas memberantas korupsi, kita mesti paham. Seperti yang saya ulang-ulang, bahwa memberantas korupsi itu butuh tindakan yang bersama-sama dari penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Ketika kita gagal untuk melakukan upaya-upaya itu, yang ada hanya formalitas. Contohnya tadi, kemudian bicara rompi biru gitu ya. Yeah. Saya juga dapat cerita bahwa katanya forum itu dengan forum penyuluh anti korupsi dan lain-lain. Penyuluh anti korupsinya bagus bekerja dan mereka orang-orang yang terpilih lah. Yeah. Dan mau untuk memilih jalan memperjuangkan anti korupsi. Tapi ketika pimpinan KPK-nya justru menjadikan hanya simbol-simbol saja, saya pikir itulah yang menjadi masalah. Kita perlu ingat, kita dudukkan kembali bahwa tanggung jawab untuk memberantas korupsi ada di KPK. KPK-nya punya tanggung jawab. Ketika dia nggak kerja, kemudian dia hanya membuat simbol-simbol, terus kemudian dompleng di kegiatan orang lain dan lain-lain, itu tentunya tidak baik. Dan kita jangan lupa juga bahwa ketika kita hanya atau kita mudah terpukau dengan tampilan-tampilan seolah-olah anti korupsi, itu justru malah salah gitu. Kita tentu belum lupa bahwa ada seorang mantan menteri, waktu itu menteri aktif, menyampaikan pesan-pesan anti korupsi, tidak lama kemudian tertangkap di kasus bansos gitu. Jadi hal-hal begitu tentu membuat kita semakin sadar bahwa kita jangan sampai kemudian terjebak dengan simbol-simbol atau terpukau dengan kata-kata atau suatu tindakan-tindakan formalitas yang itu esensinya justru malah tidak dilakukan. Yang paling penting adalah apa yang dilakukan untuk menangkal korupsi. Apa yang dilakukan dalam konteks memperbaiki sistemnya. Bagaimana upaya pendidikan anti korupsi itu dilakukan dan bagaimana memperbesar pengaruhnya. Itu yang harusnya difokuskan. Bukan terus kemudian malah sibuk dengan simbol-simbol yang pertanyaannya apakah itu efektif. Atau kemudian hanya pengalian isu yang dengan simbol-simbol itu seolah-olah dia sudah bekerja gitu. Betul. Nah, ini menjadi problem. Padahal ketika pejabat yang punya tanggung jawab untuk memberantas korupsi hanya sibuk membuat simbol-simbol, formalitas, bicara jargon, tapi tidak melaksanakan tugasnya, yang rugi kita semua. Apalagi kalau kemudian seperti yang kita rasakan, ternyata korupsinya juga tidak sedang diberantas dengan sungguh-sungguh, malah sebaliknya yang terjadi justru malah lebih masif dan lebih besar. Saya kira kita semua yang rugi dan harusnya pejabatnya malu ya. Iya. Masalahnya rasa malu kan kadang-kala relatif. Ada yang merasa tidak malu dengan berbuat yang buruk. Ya, saya pikir itu hal yang kita prihatinkan.
Kurang lebih seperti itu. Terkesan dengan adanya simbol-simbol ini kan seakan-akan Indonesia lagi baik-baik saja Pak, tidak ada korupsi, jadi hal-hal yang remeh-temeh diurusin gitu Pak, bukannya ngurusin kasus-kasus yang belum selesai yang tadi Bapak sebut bansos itu Pak. Iya, iya. Ya, saya pikir saya sepakat dengan itu. Jadi kita jangan sampai kemudian terlena dan terpukau dengan jargon-jargon atau simbol-simbol atau formalitas yang dilakukan, tapi kita lihat realnya. Contohnya tadi yang dikatakan kasus bansos. Beberapa kali saya katakan, bahkan di forum channel saya ini saya juga sering bercerita bagaimana kasus bansos itu mestinya ada kerugian keuangan negara yang besar dan kemudian KPK-nya tidak ngapa-ngapain. Tidak juga mengusut dengan pasal 2, pasal 3. Maaf saya jelaskan, pasal 2, pasal 3 itu adalah pasal tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Harusnya kerugian keuangan negara ditarik dengan jalan itu, tapi kerugian keuangan negaranya dibiarkan. Nah, ini hal-hal yang tanggung jawab sendiri nggak dilakukan, tapi malah justru membuat hal-hal seperti itu. Ya, itu semua yang mestinya harus kita perhatikan, dan kita selalu ingin mengingatkan lah agar upaya-upaya yang sekedarnya saja itu dalam memberantas korupsi jangan terus dilakukan. Dan tadi contoh kasus bansos, bukan cuma bansos, ada juga buronan yang mestinya tidak terlalu sulit untuk mencari, tapi kemudian justru malah sampai sekarang terkesan tidak dikejar, tidak dicari. Ya, hal begitu yang harusnya penting untuk diperhatikan. Kenapa kita bicara itu? Karena kita peduli. Karena negara kita ini ya negara kita gitu, bukan milik orang lain yang kita hanya numpang, bukan. Tapi kita harus punya rasa memiliki, rasa peduli, yang dengan harapan ke depan semuanya menjadi lebih baik. Orang-orang yang oknum-oknumnya seperti itu tadi, yang hanya sekedarnya saja dalam bekerja, kemudian ke depan semoga yang bersangkutan sadar, berubah, atau ke depan penggantinya akan merasa bahwa oh ya saya nggak mau mengikuti hal yang buruk seperti itu gitu ya. Itu penting untuk kita terus bicarakan. Tapi konteksnya ini se-urgent apa sih Pak sehingga dari orange mau dialihkan ke biru biar kelihatannya itu nggak terlalu menakutkan? Itu bukan itu. Jadi lain. Ya? Yang orange itu sepanjang yang saya baca ya dari media, orange itu baju tahanan. Biru ini penangkal. Akan dipakai untuk pionir-pionir, petugas anti korupsi gitu kurang lebih, atau penyuluh anti korupsi di PLN ya kalau nggak salah. Tapi ya soal PLN punya rencana kegiatan itu bagus-bagus saja gitu. Tapi kita jangan sampai terjebak di formalitas, kedarnya. Tapi substansinya apa yang dilakukan itu jauh lebih penting. Masalahnya adalah ketika KPK-nya justru yang mengatakan, atau dalam hal ini Gufron ya, itu kemudian mengatakan seolah-olah itu penangkal korupsi. Enggak juga lah, masa ada rompi penangkal korupsi, enggak ada. Seperti baju jas hujan. Iya, itulah yang saya katakan sebagai simbol-simbol. Jadi jangan menyederhanakan permasalahan. Kita membiasakan melihat segala hal yang kita lakukan dengan pekerjaan sebagai hal yang penting dan serius, sehingga enggak asal ya. Kalau tadi menyederhanakan permasalahan itu, ya sudah, kalau mau disederhanakan bikin aja rompi banyak-banyak, tangkal korupsi semua gitu dengan rompi itu gitu ya. Jadi kalau menyederhanakan jadi salah. Terkait dengan hal itu, tentunya di lembaga-lembaga termasuk BUMN, di sini PLN kan yang terkait dengan kegiatan itu, tentunya PLN juga punya agenda-agenda dalam rangka mencegah korupsi atau melakukan kegiatan anti korupsi di lingkungannya, tentunya ada dilakukan. Tapi jangan niru pimpinan KPK yang kemudian hanya terjebak dengan simbol-simbol gitu maksud saya. Karena tidak pernah ada pemberantasan korupsi bisa sukses dan berhasil hanya dengan jargon, simbol-simbol atau formalitas. Perlu ada aksi nyata, tindakan nyata dan lain-lain. Dan itu harus dilakukan secara komprehensif. Kalau dalam upaya memberantasnya, ya penindakannya, ya pencegahannya, ya pendidikannya. Kalau di internal perusahaan, penindakannya apa? Kan mereka bisa menegakkan etik di sana. Jadi kalau ada yang melakukan tindakan koruptif, tentunya bisa dilakukan penegakan etik. Tapi kalau tindakannya korupsi, dilaporkan ke penegak hukum. Jadi saya pikir itu menjadi hal yang sama, bisa dilakukan juga. Tapi kalau untuk KPK-nya, yang punya tanggung jawab untuk memberantas korupsi KPK-nya.
Iya. Tapi KPK-nya justru malah ngomongin simbol-simbol ya. Iya. Nah, itu yang saya katakan itu nggak benar gitu. Siap. Terima kasih Pak. Intinya di sini kita diskusi karena kita peduli Pak ya. Ya, betul. Kita peduli dan kita ingin kecintaan kita kepada negara lah Pak. Ya, ya. Terima kasih. Nanti kita bincang-bincang lagi dengan berita yang lebih menarik lagi nih Pak. Ada lagi nanti setelah ini Sip. kita bahas Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tonton terus update berita tentang anti korupsi. Sekian, salam integritas anti korupsi.